Ah, ini sejarah Nabi Musa melayang di laut dengan kaum Israel banyak 670.000 orang. Dan kemudian di laut itu pula Firaun dengan tentara-tentaranya sebanyak 700.000 orang lebih bertenggelam. Al-Quran ini sejarah kekuasaan Tuhan. Yang jelas kita melewati ayat-ayat ini tahu juga kita sejarahnya. Aku Tuhan membuatkan sejarah-sejarah itu beberapa tahun tua kita tuh jangan pisang dua kali, pisang dua kali. Jadi seperti itu. Walakat awhayna. Sambung. Innahu may ya'ti mujriman ya. Tidak sambung. Sambung kemarin. Walakat awhayna tidak. Kemarin dari ayat apa tuh? Ahli sihir Firaun beriman dengan Nabi Musa. Amanna bi rabbina ibran hatayana. Sambung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Innahu ma'ti rabbahu mujriman sudah saudara. Fakat auhayna. Fakat auhayna. Ya, auhayna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa tu? Tujuh. Walaqad auhayna ila Musa an asbi ibadi. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Kalimat auhayna fi'il madi dahulu dengan qad. Itu menandakan benar-benar Tuhan menceritakan itu, menandakan kamu yang ragu-ragu lagi. Demi sesungguhnya, wakat demi sesungguhnya, kami telah mewahyukan kepada Musa. Tuhan. Kami telah memberikan wahyu kepada Musa. Itu mana auhayna. Nah itu kami itu Tuhan, Allah. Itu litanzim. Allah membesarkan diri. Bukan Allah itu lebih dari satu, bukan. Kalau gitu kami itu banyak orang. Lebih dari dua kami. Allah bukan kami, itu bukan banyak. Itu litanzim. Membesarkan diri. Wajar Tuhan membesarkan diri. Kadang-kadang kita tuh ya juga berdato atas nama kami, atas nama seorang. Ya Quran banyak seperti itu. Demi sungguhnya kata Tuhan kami wahyukan kepada Musa an asri bi ibadi agar bahwa dia berjalan dengan hamba-Ku di waktu malam. Asri itu Isra. Berjalan dengan hamba-Ku di waktu malam. Musa itu berjalan dari Mesir menuju nama itu lautan Kulzum tuh. Kan dulu Firaun itu di lautan apa? Lautan Paris. Lautan itu merah. Itu dulu. Jadi kami kita Tuhan menurut Musa agar dia berjalan malam dengan hamba-Ku. Hamba yang beriman dengan Musa itu sebanyak waktu itu 670.000. Ngomongin Musa. Dalam sejarah ada di antara orang Israel Musa itu minjam pakaian ke Firaun, pakaian pengantin, hiasan. Dan dibalikkan 2-3 hari, dan dibalikkan atau Firaun ancam Nabi Musa dengan rakyat Musa.
mengajak sebanyak 700.000 tentaranya mengejar Nabi Musa. Nabi Musa itu lari ke arah laut perginya. Cuman ayat tafsirnya bihamdi qata asri itu kalau dijadikan hamzah qata dari kalimat asra tadinya. Kalau dijadikan daripada hamzah wasal kalimat sara mana tetap berjalan malam. Subhanallazi asra. Asra itu jalan malam, Isra. Ini Musa juga dan kaum Musa itu jalan malam. Maka Bani Israel itu kan istilah itu dari zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub suka dengan umat jalan malam digelar Bani Israel. Kami golongan Yahudi itu. Israel itu istilah Isra, senang jalan malam. Fadrib lahum, maka pukullah, mana adrib. Maksudkan jadikanlah lahum bagi mereka itu umat-umat yang Musa tadi, ya, bidarbi bi sampai asaka dengan memukul tongkat engkau itu toriqan jalan-jalan fil bahri yabasan di lautan itu menjadi kering. Lautan itu pukul Musa tentunya kering. Habis itu Nabi Musa dan umat yang 670.000 lewat. Jalan itu ada berpisah 12 lorong. Jalan itu 12 lorong. Karena suku umat Musa itu 12 suku. Masih ada rombongan. Salah satu di antara mukjizat tongkat Musa. Pukul kering laut. Minta Tuhan. Terus di belakang nampak bendera perang Unjar. Cuma Israel itu banyak yang nangis segala macam. Ajak Nabi Musa itu pas kita kok minta ampun lah ya dengan perang tadi. Nabi Musa mengatakan sabar, Tuhan akan pertolongan kita. Itu Jibril biasakan bahar, pukul tongkat kau Musa ke laut. Bahar ke laut. Ya. Itu mana di sini? Jadikan bagi mereka itu dengan pukul tongkat kau itu toriqan jalan fil bahri di lautan itu jawasan kering. Di bahasa kita laut itu ada berair tadi tentang lorong. Di mana pantasama amara umarabi. Maka dia mengikut apa yang diperintahkan dengannya. Wa basallahu al-ardh dan Tuhan keringkan bumi yang ada di laut itu, pamarru fiha mereka itu lewat. Di Musa tadi padanya. Masa itu kan melorong jalan lautan. Lautan merah jauh sana. Itu salah satu di antara tongkat Musa itu memukul laut tidak kering. Nanti perempuan di tengah-tengah laut dengan kaumnya terus pukul lagi tongkat, tenggelam. Itu. Tongkat Musa itu jadi ular ada. Kering laut ada, pukul batu keluar mencar air, itu tongkat Musa. Waktu Nabi Musa di padang teh per 2 tahun tuh air ada itu batu, Nabi Musa ada batu, pecut batu tuh keluar mencar air, 12 mata air. Mana dalam ayat dari biasokal hajar. Dan ayat paling bawah itu sampai karah bisa sekolah Musa di kaumihi, waktu dari biasokal hajar. Hajar itu batu. Batu yang dikundang Nabi Musa itu dibungkus dengan kain basahnya. Karena zaman itu semua orang-orang yang mandi di Sungai Nil itu telanjang. Kecil bagi antaranya. Nabi Musa pakai basahan. Nabi Musa itu dituduh penyakit. Dasarnya. Jadi pada satu hari Nabi Musa itu sendirian mandi, kain basah aku tempatkan di tepi sungai itu, yang bendam itu. Batu pun naik ke atas. Bawa kain basah Nabi Musa tadi. Jadi Nabi Musa pas mengambil kain basah itu naik ke atas. Nampak ada orang Musa macam sekolah. Itu tuh. Batu itu yang nampak Nabi Musa. Batu itu menjadi mukjizat di padang teh itu selama 40 tahun Nabi Musa di situ dengan Bani Israel akan turun dari langit, minum dari batu. Pukul batu itu keluar 12 mancat air. Karena 12 suku tadi. Dalam surah Baqarah itu dulu.
Wa yasqa Musa liqaumi faqum nadrib bi'aswakal hajar. Jadi umat minta air dan Musa langsung pukul batu dia. Pampajarat ada ayat. Pampajarat mancar. Ini serta selainnya 12 batu air. Jadi kalau laut kok kering, yang pukul tongkat tadi. Ini lewat itu. Nah, perintah Jibril tadi, idrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Pukulkan bagi mereka itu Musa bidar bibi asalkan. Dengan pukulan kau dengan tongkat kau itu menjadi jalan di lautan itu kering. Maksud gitu. Ayyabisan kering. Laut tadi kering. Pam sanama umarabihi, maka dia mengikut apa yang diperintahkan dengannya. Namun tadi ya dan perintahkan Tuhan pukul tadi satu wahai basallahul arba, jadi bumi laut yang dipukul tadi bumi itu kering, melorong gitu. Tahu lautan Zoom, lautan antara Paris dan Zoom kan, situ merah itu dulu. Amaru biha, amaru itu Nabi Musa dengan umat yang sebanyak 670.000 orang tadi. Lewat. La takhafu darakan. Ini lam ini ada di antara ulama tafsir membuat la nahiyah. Kau jangan takut Musa disusul perang Undu. Engkau takut dikejar perang Undu, itu kata Tuhan. La takhafu darakan. Ayudrikaka Fir'aunu. Bahwa mendapatkan akan kau oleh perang Undu. Jangan takut kau. Jadi jadikanlah itulah nafiah. Maka takhafu. Jadi umat tafsir ada juga la takhaf darakan. Jika dibuat la takhafu jadi la nafiyah. Tidaklah engkau menjadi orang yang takut dengan susulan, darakan itu susul. Kalau kan ngejar belakang dia, nyusul. Jangan kau takut besar. Wala takhsha, jangan kau khawatir. Sama nak takhsha kau takut juga. Khaf takut. Itu perbedaannya. Kalau takhsha kau termasuk takut dan khawatir. Itu khawatir itu orkan tenggelam. Yang kau takut tenggelam Musa, yang kau takut justru Firaun. Sampai Nabi Musa sana, Firaun pun datang ke rombongnya. Tak mau mulanya. Benar-benar nak langsung. Malaikat waktu itu ada bersuara, ayo langsung saja ikut. Nak menasukkan Firaun ini. Langsung diikut. Jadi tentara Firaun itu ikut jalan dari. Itu tadi tu. Di mana ayat? Fa'atba'ahum Fir'aun bijunudihi, maka mengikut akan mereka itu menjadi maf'ul qadam atba'ah ya Fir'aun dipain akhar, maka mengikut akan mereka itu oleh Fir'aun bijunudihi dan segala tentara-tentaranya. Junud itu jamak jundun, tentara juga ikut sebanyak 70.000 orang tadi, 200.000 tadi ya. Terus laut tadi bahwa mahum, sedangkan tentara Firaun itu bersama mereka itu bahwa mahum dan dia bermahum serta tentara bahwa syiyahum minal yammi, maka langsung menutup akan mereka itu ya dari lautan. Nah laut sampai di tengah laut itu kan pula Firaun yang tentara tengah laut tadi ikut jalan Nabi Musa di laut itu tutup pula balik terkatup. Balik macam biasa. Itu mana? Para syahum yang jami, ma syahum, mari menutup dia akan mereka itu. Para kahum maka tenggelam mereka itu. Firaun. Para kahum tenggelam Firaun dengan tentara yang banyak 700.000 orang. Itu tu cerita tu. Wa adalla Fir'aun qaumahu, dan menyesatkan oleh Firaun akan kaumnya bidu'aihim ila ibadati. Dia memanggil umatnya, para umatnya untuk menyembahnya. Bidu'aihim ila ibadatihi. Jadi umat Bani Israel, kaum Firaun tadi mengajak menyembahnya karena Firaun jadi mengaku menjadi Tuhan. Itu dikatakan Firaun itu menyesatkan kaum. Itu kata ayat Quran. Wa ma hada, dan tidak memberikan petunjuk Firaun tadi pada kaum tadi. Bal awqa'ahum fil hilak, bertafsirnya, tetapi ya jatuh mereka itu dalam kebinasaan. Ya, khilafu qaulihi wa ma'ahdikum ila yasbirasat. Ya, itu menyalah ada firman Tuhan, ada wa ma'ahdikum, dan tidak ada dia memberi petunjuk kepada kamu ila sabirasat, ya
pada jalan yang dan petunjuk. Ayat yang lain Muhammad bin Sabir Rasad dalam jika Qadar Fir'aun kamu semada ada persamuan. Jadi kalau kita lihat di situ Fir'aun termasuk nama itu karam di lautan. Maka setelah dia karam di lautan, kaum Israel tadi pinggir laut tu tengok banyak apa namanya banyak buntang berkelempang. Apa yang dia ambil pakaiannya emas. Fir'aun itu cukup penuh emas kan. Ada. Israel apa Fir'aun itu banyak pakai emas itu diputik oleh umat Musa yang pas kembang tadi. Itu salah satu di antara ayat Tuhan menceritakan tentang Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Kebetulan terdampar mayat Fir'aun itu di pinggir laut tuh, di pantai itu. Maka dibawa ke Mesir. Sampai sekarang. Maka dalam surat Yunus di situ tuh. Tuhan di situ dalam ayat itu ya, kami abadikan kata Tuhan di situ jenazah Fir'aun itu supaya untuk orang di kemudian untuk menjadi pedoman itibar kita yang kerjaan loh. Surah Yunus ya, saya dan surah Yunus. Apa jadi itibar kita kerjaan Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, gitu kayunya umurnya panjang dan penyakit. Apa akhir? Tuhan berkehendak. Akhir kan itu tuh jadi itibar. Ya. Contoh. Itu cerita Nabi Musa menyeberang lautan dengan kaum Israel sebanyak 670.000 orang tadi dan kaum Fir'aun sebanyak 700.000 orang itu tenggelam. Dalam sejarah kaum Bani Israel itu yang ikut Musa yang sama tadi sudah itu dia pergi ke Mekah akan haji. Sampai di Jabal Uhud, Uhud ini itu di Madinah, buang Sina Hamzah. Jabal Uhud itu 5 km dari masjid yang makam Nabi. Berhenti Nabi Musa itu pidato. Kan Nabi Muhammad ribuan tahun Nabi baru lahir. Nabi Musa berkatakan dengan manusia itu, akhir zaman nanti katanya akan lahir ini seorang Nabi akan menjadi pemimpin di Madinah. Ada kata Nabi Musa. Jadi di antara umat Nabi Musa Yahudi itu ada yang tidak pergi balik lagi. Sampai Nabi Hijrah itu banyak orang Yahudi di Madinah. Yahudi itu Bani Israel itu ikut Nabi Musa tadi itu. Sejarah. Ada di Madinah itu orang-orang Yahudi. Kan yang Nabi Musa ini bisa berdato di situ di bukit Jabal Uhud. Makan Sina Hamzah Muhammad Rasul. Mati dalam peperangan Uhud. Jadi di antara orang Bani Israel itu ada balik lagi ke apa? Di Sina sana. Masuk itu kan di situlah. Dia mengharap akan lahir seorang Nabi. Padahal ribuan tahun kan. Cuma ya dapatlah anak cucunya. Ini kita kenal apa nama itu? Ya, Muslim Al-Kazzab, Arabi Ashraf, Ulaihah, ya, Abdullah bin Salam, Yahudi galau di Madinah. Maka kalau yang Arabi Ashraf, Muslim Al-Kazzab itu jadi munafik dia. Kan Abdullah bin Salam di Islam dia. Dia hadapan Rasulullah. Karena yang ada megang Taurat asli itu Abdullah bin Salam waktu itu. Itulah yang berubah-ubah. Jadi waktu ada musyawarah besar antara orang Yahudi dengan Nabi, kata Nabi, panggil Abdullah bin Salam, coba Taurat. Ini masih asli gitu Nabi. Hadir, so Nabi baca Taurat. Maka dalam Taurat itu ada sifat Nabi kan bentuk orang itu, kulitnya ke, rambutnya ke. Di satu baca kita bersama Rasulullah. Itulah kata Nabi yang asli. Taurat yang terima Nabi Musa dulu, sama untuk Abdullah bin Salam itu mengucap syahadat. Itu dan situ. Muslim Al-Kazzab dah mengaku jadi Nabi. Ya, Ka'ab bin Ashraf aku menjadi Nabi. Menapik. Situ maka ada orang Yahudi, orang Bani Israel di situ dulu. Karena lepas daripada dalam perang untuk ke situ berdapat orang Islam dengan haji ke Mekah. Bis itu je. Kemudian ya Bani Israel qad anjaynakum min aduwikum. Seruan Tuhan pada Bani Israel. Bani Israel itu ingat dan nikmat Tuhan. Wahai Bani Israel, sesungguhnya telah kami selamatkan kamu. Anjaynakum.
diselamatkan kamu min aduikum dari musuh kamu Fir'aun. Nah, ya Iraqi daripada tenggelam karam. Kamu kan selamat tenggelam Fir'aun yang tenggelam kata Tuhan. Ayat Tuhan itu kan supaya umat Israel itu termasuk syukur dengan nikmat Tuhan. Jadi ayat ini ya khususnya pada umat Israel zaman itu masih juga Israel yang ada ini. Nanti ini banyak yang ikut lagi. Bani Israel, ya, sungguhnya kami telah menyelamatkan kamu, anjainakum menyelamatkan kamu, min adukum dari musuh-musuh kamu. Fir'aun, orang yang tenggelamnya. Ini kan tenggelam dengan umatnya, kau selamat. Begitu tuh. Wa wa'adnakum janibatur aiman, dan telah kami janjikan akan kamu, kata Tuhan, ya, di samping sebelah kanan Bukit Tursina. Ya kan dulu kan Nabi Musa balik dari Madian itu kan yang pada awal surah ini kan itu cerita itu. Musa jalan di Tursina, Naswaro, ya firman Tuhan angkat dia sebagai rasul. Jadi itu nama Tuhan juga tuh. Tuhan ulang nama ayat itu. Atau di Musa at-Tauratu. Atau di Musa at-Taurata lil amal biha. Maka diberikan akan Musa akan Taurat untuk diamalkan dengannya. Ya. Salah satu di antara nikmat Tuhan. Musa diberikan Taurat, ya Tuhan, Nabi kamu itu supaya kamu beramal sesuai dengan isi Taurat. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepadamu akan minuman manna, ya, merupakan air putih jernih seperti embun, manis dari madu manna. Mataran jabin, itu istilahnya jabin itu. Ini airnya sangat putih, sejuk daripada embun, manis daripada madu. Itu makanan Nabi Musa dengan umatnya di dengan teh turun air dari langit. Maka waktu itu satu-satu umat tuh menampung hampir 100 liter soal. Makan itu jangan disimpan, tidak boleh. Jangan dibuang, makan mulia dari Tuhan. Ya, wasalwa atau irus samani. Segitu kau sarwa itu daging burung puyuh, makan disap dengan air minum deh. Itulah makan Nabi Musa dan umatnya di padang teh 40 tahun. Balik-balik. Kenapa sampai begitu? Karena perintah Tuhan waktu itu untuk memerangi kaum Jabarin, keturunan Ad dulu, gagah-gagah dulu, menaklukkan kampung semua masuk Islam. Kepada misalnya kena takut. Tinggal di padang teh itu. Padang teh itu kan antara Madian dengan Mesir, ya tak? Temanannya heran. Padang luas. Situ juga kubur Nabi Harun, kubur Nabi Musa. Sebagian ulama itu mengatakan padang teh itu nanti sebagai padang Masar. Itu di antara ulama pendapat. Padang Arafah. Jadi di situ dari Musa. Sekian ribu orang di situ. Maka nah menghadapi kaum yang Jabarin keturunan Ad tidak sanggup. Apa kata umat Musa? Bila kaum Musa, ya menaklukkan kami sekolah sanggup. Maka perintah balik juga di situ tinggal nanti. Akhirnya diteruskan oleh seorang nabi yang bernama Isa bin Nun. Itu yang mengalahkan Nabi Musa. Jadi makan itu tadi manna surwa. Dalam Quran surah Al-Baqarah juga ya kan. Anda manna surwa kurun untuk ibadah marlakum. Jadi manna itu minuman yang airnya jernih, putih dan dingin daripada embun, manis daripada madu. Jadi Sabtu makan daging burung macam burung puyuh. Macam itu makannya. Dan termasuk makan dari sergo. Jadi akhirnya umat Nabi Musa itu pula masuk itu tidak tahan makan itu terus. Mohon Musa, kami tidak tahan dengan Musa, akan kau terus kau. Kami perintahlah kami balik ke Baitul Maqdis ke Palestina, kami sana kami bersayur sana. Itu asal itu.
umat banyak tadi. Nah, di kebun Nabi Musa permintaan tu. Kan ada ayat Tuhan tu kan. Kultum ya Musa lan nasbir ala ta'ami wahid. Ini sabar Musa, semacam korang makan kau. Nah, pada unan narbak ya, minta doa lah ke Tuhan supaya dapat mengeluarkan sayuran timun, kacang, bawang. Nah, tu. Ayat. Ya. Asal ada siha, asal itu bawang, ada kacang. Itu permintaan umat Musa tadi. Kata Musa, kau tukarkan makan yang beliau dengan makan yang hino dia. Aku makan kan beliau, jalannya. Kau nak minta makan yang hino. Nah, macam kacang, bawang tu. Tak, kata umat Musa kami tak, Musa ambil sabarnya. Nah, boleh, baliklah ke Palestina, Musa. Kau masuk masjid Baitul Muqaddis, dudukkan kepala dengan doa, kita tunau perilaku maka yang muslim. Musa perkara. Apa dak umat itu balik ke Palestina? Apa masuk Masjid Al-Aqsa tu? Buntut itu dulu kan. Benar. Kebengak ni. Itu ingkaran Israel. Sama gini kan? Israel. Nah. Macam tu. Maka dengan sebab itu turun bala waktu itu apa nama tu? Sakit perut, taun. Menciptakan Quran tu. Zamna sama itu zamna sama tahun bahkan satu saat sejam 900 orang umat itu darah itu tadi kata di Musa itu kalau kita lihat sejarah saya itu kok di Musa itu di pemainnya takut ya. Itu dan terangkan Tuhan nikmat-nikmat itu ya. Bitahfi fil mim al-qasri boleh dibaca ya. Mana ya baca mana ya alaikumul mana takbir wal munada ya man wujida minal yahud zaman Nabi. Jadi seruan ayat ini juga kata ulama tafsir termasuk Yahudi zaman Nabi masuk juga. Israel Tuhan menyelamatkan nenek datuk kamu dulu daripada musuhnya. Kan itu soal itu. Jadi ada hitop ayat ini juga pada Yahudi zaman Nabi. Wa khutibu bima an'amallahu bi ala ajdadihim zaman Nabi Musa. Tawaddu'atan liqauli ta'ala. Dan mereka itu ditujukan ayat itu dengan nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan kepada datuk-datuk mereka itu zaman Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu kan banyak nikmat Tuhan kepada orang Yahudi itu. 9 nikmat lihat Nabi Musa itu. Jadi hitop ayat ini kepada ya, datuk-datuknya dulu, zaman datuk Nabi dulu. Itu. Supaya anak cucu yang bawa itu bersyukur juga dengan Tuhan nikmat itu. Dimana tawaddu'atan ya qauli ta'ala hal keadaan cocok muafakat bagi firman Allah Ta'ala lahum bagi mereka itu. Jadi ayat itu kan kalau tengok Yahudi yang dulu masuk hitopnya Yahudi yang zaman Nabi masuk. Ini tuh saya juga kan ada Islam lagi kan. Kemudian firman Tuhan kulu min thayyibati ma razaqnakum makanlah amar kulu makanlah min thayyibat dari makan yang baik-baik ma razaqnakum apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Tuhan makanlah makan yang baik-baik kita akan beri. Maka di ayat Al-Quran itu Tuhan menyuruh kita makanlah makan yang baik ya. Sudah itu yang halal. Ada makan baik tapi halal. Babi itu elok juga. Halal. Ada yang apa tuh? Yang halal tapi haram. Ada bangkai. Ya. Jadi ayat Quran itu Tuhan belum menerima lakum waskurulahu. Kita kedua tu ada. Ya, halalan thayyibatun ada gitu. Ya. Belum halalan thayyibat, makanan yang halal dan baik. Nah, makan tu ada yang halal, tidak baik. Ada yang baik tapi tidak halal. Itu dua. Ya. Kalau kita nilai kan macam makan makanan orang-orang yang bukan muslim kan banyak binatang. Mungkin dia elok kan. Bagi makan tapi haram. Gitu. Al-Quran mengatakan hitop dengan umat Muhammad tu
halal thayyibah, halal dan baik. Nah di sini makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, barang telah kami berikan kepada kamu. Al-mun'imu bihi alaikum, yang kami beri nikmat dengannya kepada kamu. Wala tatghaw fih, jangan kamu melampaui batas. Nah, itulah nahi. Tahu. Wala tatghaw fih, jangan kamu melampaui batas. Hanya tatghawna ya. Karena dia jazam mendebuang. Jangan kamu melampaui batas padanya. Ya, pada nikmat rezeki tadi. Bi antak purun nikmat tabi, dengan bahwa kamu kufur akan nikmat itu dengannya. Yang kamu menjadi orang yang kufur nikmat. Kufur berarti tidak syukur dengan nikmat Tuhan. Ini sebenarnya ini ajaran agama kita juga. Syukur dengan nikmat Tuhan, jangan kita kufur. Betul, janji Tuhan itu kalau kami syukur aku tambah, berkatnya tambah, nikmatnya tambah. Tapi kalau kamu kufur, Tuhan, azab Tuhan itu menunggu. Boleh jadi azab di dunia ini kan tidak masuk tenang, ada ya, bergelisah terus, termasuk azab juga masuk dunia. Jangan kamu melampaui batas padanya, tetapi fayahilla alaikum adami, kamu nanti akan ditimpakan kepada kamu ya keberkahanku, kata Tuhan. Akan ditimpakan kepadamu keberkahanku. Fayahilla alaikum adami. Adabi itu keberkahanku. Ya jam takalim. Adabi Tuhan maksudnya. Jika kamu melampaui batas, kamu akan ditimpakan keberkahan. Dapat berkat Tuhan. Nah, artinya pasti kamu akan mendapatkan keberkahan Tuhan. Asrul haq yahillu ay yajudu. Ini pasti. Bidhammiha yahullu bermakna yajil, turunkan. Boleh dibaca di qiraat. Hillu alaikum wa yahullu alaikum boleh. Wa may yahlil alaihi ghadabi, barang siapa yang telah mendapat ya, barang siapa yang telah ditimpakan kepadanya itu keberkahanku, Tuhan, orang yang ditimpakan keberkahanku, faqad hawa, itulah orang celaka, binasa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ya, mendapatkan nama itu berkat Tuhan, tidak temannya itu berkat Tuhan. Kita syukur nikmat termasuk kita orang yang Tuhan. Kalau kita dapat berkat Tuhan, apa? Faqad hawa, aisyah kata pinar, dia akan masuk neraka. Nah, kenapa? Termasuk tidak ada ya syukur nikmat tadi. Karena syukur itu termasuk ya senang dengan pemberian Tuhan itu. Syukur itu menjalankan nikmat itu yang benar Tuhan, yang untuk ibadah, untuk Allah. Yang kufur itu menjalankan perbuatan larang Tuhan, itu kufur. Wa inni laghaffarun liman ta'a. Sungguhnya aku, kata Allah, benar-benar orang yang sangat mengampun, maha pengampun, ghafar. Itu termasuk mubalah Ismail. Sangat pengampun. Benar-benar orang sangat pengampun. Ditambah dengan lam, laghaffarun itu. Ya. Nah, itu lam itu sebagai apa namanya itu memperkuat. Di ayat itu kalau Tuhan nyebut laghaffarun, kita tidak akan ragu lagi, benar-benar Tuhan itu akan mengampun. Liman taba, bagi orang bertobat, minasyirki, dari syirik, wa amana, dan orang beriman, ya wahadallah, orang yang mentauhidkan Allah, wa amila sholihan, orang beramal soleh, ayasduku bil fardhi wan nafli, artinya membenarkan dengan kewajiban dan yang perlu mempunyai sunat. Orang itu kalau termasuk orang yang tobat, beriman, beramal soleh, ya, summa hada, kemudian dia akan mendapat petunjuk. Tuhan akan ampunkan dosa itu. Dan dijanjikan Tuhan ayat lain, orang itu perasaannya tetap masih mudah dalam kehidupannya dan mudah apa yang direncanakan. Ayat itu dalam surah apa itu? Al-Lail, ya. Pamaman, sudah kebilusna. Mengenai ayat apa ayat mengenai? Kalau badan semayang, lupa. Amaman atau wattaqau.
Satu beliau senang. Artinya Tuhan rasanya seuliso. Adapun orang yang beriman, orang yang ingin untuk bersedekah, kami mudahkan jalan dari kesusahan. Mengeluarkan daripada jalan yang susah. Itu janji Tuhan. Tapi sebaliknya, amman bakhil wastana, orang yang bakhil lokek, sedangkan dia termasuk orang yang kaya, mampu. Pas surau, kami berikan kepada mereka itu perasaan speci. Ini Tuhan. Jadi kalau kita ingin merasa tenang, ikut perintah Tuhan ya dalam hidup. Ya. Mungkin pil tabletnya ada jualan. Ya. Boleh kita tanya, ada tak pelnya supaya aku tenang perasaan aku dalam hidup ini? Ada bisa? Tak ada. Paling-paling untuk tidur ada. Tidur. Kalau kita tengok, Tuhan mengatakan yang menenangkan jiwa itu ingat kepada Tuhan banyak-banyak. Alam dzikrillah tatmainnul qulub ya. Cuma tada kemudian mendapat petunjuk. Janji Tuhan, ampunan Allah pada orang bertobat, orang beriman, beramal soleh, dan kemudian dia mendapatkan hidayah Allah. Istimrarihi dengan mengekalkannya, ya iman tadi, amal soleh tadi, alama dzukira ila mauti, atau sebenarnya disebutkan sampai mati, sampai dia meninggal dunia. Mengekalkan, ya dia orang bertobat, orang beriman, beramal soleh sampai dia mati. Orang itu dalam hidayah Allah. Kita tengok janji Tuhan. Itu sebagai himbauan Allah pada umat Nabi Musa dan umat. Kemudian wa ma a'jalaka an qaumika. Ada bicara lain lagi sedikit. Apa yang membuat kau lebih cepat dari kaum-kaum Musa? Ya, dimaji imi adin akhir Taurat. Nabi Musa kan waktu di Bukit Tursinam, di Bukit Taurat, sama 40 hari di situ. Apa yang di kampung kan di Nabi Musa Semiri. Musa Semiri itu kan termasuk yang memelihara dari lahirnya Jibril. Karena waktu zaman Firaun membunuh anak-anak laki-laki yang lahir itu, jadi ibu yang Nabi Musa seorang kan dapatkan tepi gunung tinggal dengannya. Jibril datang. Jibril kan jarinya tiga kok kanan. Sekok keluar air, sekok susu, sekok madu. Namanya Musa itu. Tapi ada sukunya Musa sendiri itu sukunya. Musa itulah yang membuat patung dari emas. Namun Nabi Musa di padang teh, dia pun begitu Sina dengan umatnya tadi 40 hari situ. Musa sendiri kok di kampung tadi diajaknya umat di kampung tuh perhiasan yang banyak emas-emas tadi kumpulkan masuk ke lubang dibakar. Dibentuk seperti anak sapi. Dicarinya pula bekas tapak kuda Jibril di laut kan padang pasir. Tapi kalau dia ambil bekas tapak kuda Jibril itu diambil, ya, dimasukkan tempat lain hidup. Umput galau. Bekas tapak Jibril itu hidup umput. Analisa Musa sendiri, kalau aku masukkan ke patung bercakap. Kok diambilnya bekas tapak Jibril masuk ke dalam itu. Maka patung seperti Noah. Macam itu terjadi di kampung. Apa kata umat di kampung yang menyembah berhala itu? Musa itu ketinggalan Tuhan tu. Tuhan siko, dia pergi pada Sinar. Apa Musa tu? Katanya di kampung. Ada ayat tadi. Ayo kita cerita tu. Jadi Musa itu bergesak-gesak balik. Ya. Dapat berita umat seperti itu. Di kampung tu abangnya Nabi Harun disuruh sebagai pimpinan. Nabi Harun tak diaman orang. Ya, tak diaman umat tadi. Ada yang mempedulikannya. Ini Musa sendiri tadi membentuk sapi tadi yang sehingga keliling tu penuh menyembah sapi tadi. Nabi Musa balik dengan umat yang di padang apa itu nanti kedengar menyerupai kuku. Apa tu ya? Kata-kata kawan yang satu itu kenal banyak kampung. Oh iya, dah berkeliling
Beli anak sapi dia. Anak sapi itu ngawak aja kan. Terima ada mengatakan bajasat. Kalau di apa di tempat darah itu kepintaran Musa sendiri tadi. Jadi Musa balik itu nengok umat macam tu sangat marah. Gini tuh abang tadi Harun tu janggut panjang pegang janggut abang. Abang tu, tangan kan? Musa. Jadi kita abang paskanlah ya la ta'khus bilihyati wala birasi. Jangan kau pegang jenggotku dan jangan kau tampar kepalaku, kata abang. Ini khasitu para taban Israel. Nanti umat saya itu nak belah. Tengkar. Itu balik. Saya marah ke abang. Apa kau semat maya? Aku letak dia abang. Berdoa dari mana? Berjawab. Jadi Musa tadi kan balik pegang janggut abang itu, tangan tak mencengok. Apa kata abang tu? Ya, la ta'khus bilihyati wala birasi. Yang kau tarik janggutku dan kau tampar kepala aku. Ya, ini khasyitu perata Bani Israil. Kenapa aku takut nanti pertama pecah Israel. Itu. Jadi kau Nabi Musa kau dulu balik. Ya. Kembali dia dari perjanjian mengenai Taurat tadi. Ya Musa. Apa Musa? Ya, apa kata kesak yang kaum wahai Musa? Qala Nabi Musa menjawab, hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi tarra. Mereka itu adalah orang-orang yang termasuk menunjukkan jejak aku, ya. Dan aku bercepat-cepat kepada Tuhanku agar supaya Tuhanku memberikan keredaan kepadaku. Itu kata Nabi Musa tadi. Doanya dengan Tuhan. Maka sebutkan di situ tabo anni ajjalatun ala ridhoka. Qala jawab Tuhan, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Sungguhnya kami coba Tuhan. Kaum kau tu dari sesudah kau. Dah kau pergi ke Tusna sana, kau berpisah dengan kaum kami uji umat kau yang dia. Wa adallahu Samiri dan menyesatkan mereka itu adalah Samiri. Samiri itu Musa itu nama. Abadul Ijla, mereka itu mengajak untuk menyembah anak sapi. Maka ada di antara manusia yang makan sapi. Ada keturun makan sapi. Yang anak Tuhan Datuk ini. Ya, bukan Islam ya. Faraja'a Musa ila qaumi Ghadban. Maka kembali Musa kepada kaum Ghadban yang merasa marah. Dan marah. Menjatuhin dari arah mereka itu asapa lagi bersedih. Satu marah, satu sedih di Musa tadi. Tadi hazan, sangat sedih. Qala dia berkata, ya qaumi wahai kaumku, kata Musa, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana? Ya. Adakah tidak Tuhanmu menjanjikan kepada kamu janji yang baik? Adakah tidak menjanjikan akan kamu oleh Tuhanmu akan janji yang baik? Tadi Musa. Tuhan kan ada menjanjikan ke kamu yang adoko ya, untuk membenarkan Taurat yang diberikan kepada kamu tu. Tadi Musa sehat balik. Apa Taurat itu beradu? Apakah panjang masanya? Ya, janji itu apa panjang masanya janji itu? Amaratum ayahil alaikum wadamnukum, atau kamu ingin mendapatkan ya namun tadi binasaan sebabkan mereka Tuhan. Apakah ini nak mendapat mereka Tuhan? Musa. Apakah kamu menganggap lama masanya nemu Taurat? Padahal tidak lama kan 30 malam. 30 malam apa namanya sempat Musa langsung nemu Taurat, sekaligus Taurat itu diterima dengan umat yang pilihan tadi, tokoh-tokoh dibawa tadi, dan penataran itu Sinai 40 hari. Apa dengan kampung lah bawalah ya ibadah di kumujuna menyembah sapi. Akhlak tu mau ini mereka menyalah janji aku. Kata Nabi Musa kata umatnya. Mesti cerita tu. Lalu umatnya menjawab. Umatnya Musa menjawab. Situlah timbulnya membuat anak sapi itu perhiasan-perhiasan yang diambil daripada orang dulu itu semua dikumpulkan Musa sendiri itu ada buat itu tempur. Akhirnya Musa sendiri itu
Nabi Musa kejar, dia lari. Nah, sampai sekarang ulama tak ada ketemu. Bila dia nampak orang dia sakit. Sakit sangat. Itu Nabi Musa sendiri tadi. Enggak ada patung, ada sumpah Nabi Musa. Cerita. Dan itu dia mengatakan itu insal ghaba. Jadi menjadi manusia gaib. Salat Nabi Musa sendiri. Ulama. Dan kita sambung dia qalu ma akhlafna bang tidak kami milki. Allahumma salli Muhammad wa minna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah.